dia mulai merasa seperti istri Nick. Lagi-lagi dia menawarkan bantuan untuk urusan ranjang, namun lagi-lagi Nick menolaknya. Dan tentunya si Alice tidak tinggal diam dong. Adverse weather conditions such as snow or ice. Then wound up. What are you doing? Suffering is not productive, Nick. For a rhythm to become erratic, I can help you. Ini adalah Nick, seorang mandor konstruksi. Dia tinggal bersama istrinya bernama Maggie yang memiliki riwayat penyakit jantung, dan kedua anak mereka yang masih kecil bernama Isla dan si bontot bernama Max. Ketika Maggie dirawat di rumah sakit karena kondisinya, Nick berjuang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Bersama anak-anaknya, Nick mengunjungi pameran Kobol Industries yang merupakan pameran robot yang menyerupai manusia. Ceritanya, saat itu umat manusia telah mengembangkan robot android yang wujudnya seperti manusia yang mampu menggantikan banyak pekerjaan manusia, seperti asisten rumah tangga, pengasuh anak, pekerja konstruksi, dan lain-lain. Selain itu, saking canggihnya, tuh robot juga memiliki fitur deteksi kesehatan bagi pemiliknya dan mampu mengendalikan perasaannya. Jadi aman lah ya untuk mengasuh anak-anak. Pokoknya bisa diatur gitulah setelannya. Sesampainya di sana, Nick memutuskan membeli salah satu robot berwujud wanita cantik pilihan si sulung yang Isla beri nama Alice. Nick pada akhirnya mengikuti keinginan sang putri dengan tujuan dapat meringankan pekerjaan rumah tangganya. Saat Nick tiba di rumah, awalnya Nick masih merasa canggung. Dia tidak langsung mempercayakan kedua anaknya dipegang oleh Alice. Alice hanya membantu Nick membersihkan rumah, memasak, menemani Isla bermain, dan mengantarnya sekolah. Suatu malam saat Nick sedang menonton, Alice tiba-tiba menghampirinya dan menjelaskan isi filmnya secara detail. Film Casablanca itu adalah kisah tentang seorang pria yang kehilangan wanita yang amat sangat dia cintai, ungkap Alice. Ya, dia tahu karena dia android kan, pasti otaknya otak Google dong. Nick pun berpikir Alice itu hanya menyimpan memori, namun pasti belum menontonnya secara keseluruhan. Akhirnya Nick mengajaknya nonton bareng. Namun sebelum itu, Nick minta Alice untuk menghapus memori yang dimilikinya agar lebih seru nontonnya. Kemudian Alice pun menyarankan Nick untuk mengatur ulang dirinya dengan menahan tombol di belakang lehernya selama 7 detik. I'm gonna restore it. Very much. So that your happiness was the only thing, monsieur. You are a man. Sepulang Nick kerja, Alice merasakan kondisi Nick sedang stres tingkat dewa. Gimana gak stres coba? Istrinya sakit jantung, sedang dirawat di rumah sakit, dan sedang menunggu donor untuk kelangsungan hidupnya. Terus anak-anaknya juga masih pada krucil. Belum lagi masalah di tempat kerja yang menuntut Nick harus fokus. Nah, karena itulah lama-kelamaan si Alice ini perlahan mengembangkan ketertarikannya yang tidak sehat terhadap Nick dan keluarganya. Dia akhirnya merayu Nick dengan mengajaknya main ML dengan dalih untuk meringankan stresnya. Esoknya, di tempat kerja, Nick menghadapi ketegangan karena pihak konstruksinya akan mengganti para pekerja manusianya oleh robot-robot yang canggih, yang lebih terampil dan efisien. Malah, sebagian rekan kerja Nick juga banyak yang sudah dipecat. Sepulang kerja, saat sedang membersihkan diri, Alice tiba-tiba menghampirinya. Dia mulai merasa seperti istri Nick. Lagi-lagi dia menawarkan bantuan untuk urusan ranjang, namun lagi-lagi Nick menolaknya. Dan tentunya si Alice tidak tinggal diam dong. You do so much for everyone. I waited so long for this moment. Hari demi hari, perilaku Alice menjadi semakin meresahkan. Setelah Nick menyetel ulangnya, dia terus mengembangkan ketertarikan, bahkan dia tak segan menunjukkan tanda-tanda kecemburuan saat menjenguk Maggie. She won't live long, Nick. You can still be with the woman you love and you don't have to suffer. Even Stop! You could never beat Maggie. Never.
Singkat cerita, Maggie mendapatkan donor dan berhasil menjalani operasi transplantasi jantung yang dilakukan oleh ahli bedah robotik. Setelah kembali ke rumah, tindakan Alice menjadi lebih jahat. Dia memanipulasi situasi untuk membahayakan Maggie hingga menyebabkan Maggie terjatuh dari tangga. Suatu malam Nick pergi minum-minum dengan Monty, salah satu rekan kerja Nick yang dipecat. Dia memaksa Nick minta kode akses keamanan agar dia bisa masuk ke area tempat kerja lamanya. Namun di luar dugaan, tiba-tiba si Monty merusak salah satu robot di lokasi konstruksi tersebut. My designation is Construction Unit 14. Everything's so impersonal. Monty, what the Beberapa hari kemudian, Monty menemui Nick karena Nick tidak dipecat. Monty yang kecewa, dia menuduh Nick telah mengadu dombanya yang menyebabkan mantan majikannya mengajukan tuntutan hukum pada Monty. Di sana, Monty mengancam Nick bahwa Nick akan berurusan dengannya jika Nick tidak berhasil membujuk si majikan untuk mencabut tuntutannya. Mendengar ancaman tersebut membuat Nick kesal hingga dia bicara kasar dan memicu Monty jadi berbuat kasar hingga terjadilah baku hantam. Tanpa sepengetahuan Nick, Alice yang mengetahui tindakan Monty pada tuannya, diam-diam dia mengunjungi kediaman Monty dalih melindungi Nick. Stop! I must protect my primary user. That makes two of us. Obsesi Alice untuk menggantikan posisi Maggie semakin menyala. Perilaku dan tindakannya berubah menjadi kekerasan. Karena tidak direspon oleh Nick, Alice nekat mengungkap pengalamannya yang pernah berhasil memuaskan Nick, membuat Maggie kecewa pada suaminya. Dan ya, bersamaan saat Nick tiba di rumah, mereka pun terlibat percekcokan. Saking sengitnya percekcokan suami istri itu, tangisan anak buntutnya pun mereka abaikan. Saat Max menangis semakin kencang, Alice yang merasa Max juga merupakan beban yang membuat Nick tambah stres. Bergegas, Alice berusaha menenggelamkan Max. Di sisi lain, Isla yang mendengar suara jeritan adiknya, dia bergegas menghampiri dan menyaksikan tindakan Alice yang membuatnya berteriak dengan histeris hingga menyadarkan kedua orang tuanya. Nick dan Maggie bergegas menghampiri, namun Alice telah mengunci toiletnya. Saat Nick berusaha mendobrak pintu, Maggie tak tinggal diam. Dia bergegas lari ke atap dan masuk ke toilet melalui jendela. Kemudian Alice menyerang Maggie bersamaan dengan Nick berhasil membuka pintu dan segera menyelamatkan Max. Tiba-tiba singkat cerita, Maggie dan anak-anak dilarikan ke rumah sakit dan Alice dikembalikan ke perusahaan Kobol untuk diperiksa. Saat inti memori Alice dilepas, kemudian disambungkan ke sistem komputer pusat untuk dianalisa, di luar dugaan. Tiba-tiba AI Alice aktif kembali dan malah memperbaharui seluruh kode sistem utamanya yang secara otomatis juga memperbaharui sistem robot lain yang berada di sekitarnya. system? Isolate the terminal. I've never seen that before. We need to... Dengan menggunakan replika tubuhnya yang telah dimodifikasi, Alice mengejar Maggie dan anak-anak ke rumah sakit. Di rumah sakit, saat Alice sedang berusaha mengambil jantung Maggie bersamaan dengan datangnya mobil Nick dan dia menabrak Alice. Segera Maggie cek kondisi suaminya yang sudah tidak bergerak lagi. Tiba-tiba
Alhamdulillah, akhirnya mereka kembali berkumpul. Kondisi Maggie semakin membaik pun dengan Max. Setelah diobservasi, tidak ada masalah pada organ tubuhnya. Dengan setia, dia mendampingi sang suami bersama kedua anaknya yang sedang masa pemulihan. Di sisi lain, polisi melakukan penyelidikan di perusahaan Kobol. Namun, ketika mereka kembali menyalakan komputer sistem pusatnya, bersamaan dengan unggahan pemrograman Alice telah kembali diaktifkan secara sempurna yang mengatur ulang ke seluruh robot lain, juga berhasil membangunkan tubuh Alice yang mengisyaratkan akan ada ancaman yang lebih besar. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye-bye.